Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku sekalian, jangan berhenti, teruslah berdoa dan selalu semangat dalam belajar meskipun kita semua belum bisa melaksanakan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Anak-anakku sekalian, Bu Umi ingatkan kembali untuk selalu berdoa sebelum maupun sesudah belajar, sehingga apa yang kalian simak pada pembelajaran hari ini, pada video yang akan kalian simak bermanfaat dan juga kalian pahami. Anak-anakku sekalian, untuk itu kita simak sama-sama di video selanjutnya ya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bumi akan menyampaikan materi pada tema 3, subtema 2, dan juga pembelajaran 3. Kelas 5 ya Nana. Nah, anak-anakku sekalian, perlu Bu Umi sampaikan adapun muatan pelajaran pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 adalah yang pertama ilmu pengetahuan sosial KD 3.2 dan juga 4.2, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan KD 3.3 dan juga 4.3, lalu bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Nah, kita akan bahas satu persatu muatan pelajaran ini anak-anak ya. Adapun tujuan pembelajarannya silahkan dibaca anak-anak ya, sehingga kalian akan memahami apa atau isi dari video pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini dapat membantu atau mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan videonya. Namun tentu Bu Umi berharap kalian dapat mengikuti video Bu Umi dari awal hingga akhir. Nah, kita mulai dari mata pelajaran atau muatan pelajaran, yaitu IPS anak-anak. Anak-anakku sekalian, pada IPS kali ini kita akan membahas tentang pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian pasti tahu apa itu pembangunan sosial budaya. Ya, jadi pembangunan sosial budaya sangat penting anak-anak ya di Indonesia, karena banyak berdampak positif dan juga karena adanya keanekaragaman yang kita miliki, maka budaya maka sosial budaya yang ada di Indonesia harus dipertahankan dan dikembangkan anak-anak ya. Nah, adapun Bu Umi sampaikan beberapa gambar. Ini adalah salah satu pembangunan atau pelestarian budaya anak-anak ya, dan juga sosial budaya. Jadi seperti gambar ini artinya bahwa anak-anak ini juga ikut dalam pembangunan terutama budaya ya anak-anak ya. Lalu juga akan terbangun sosialnya karena mereka akan berkumpul dan akan mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, adapun
ini pembangunan secara pembangunan secara ekonomi ya Nana ya. Jadi ini adalah jalur kegiatan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah untuk diadakan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Demikian ya. Nah, jadi lalu apa itu pembangunan sosial budaya? Jadi pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Jadi ini adalah pengertian dari pembangunan sosial budaya. Jadi pembangunan artinya membangun anak-anak ya, membangun yang meliputi atau mencakup kegiatan sosial dan kegiatan budaya yang ada di masyarakat. Nah, pembangunan sosial budaya Nana dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tentunya demikian ya Nana ya. Jadi kalau kalian semua menikmati fasilitas yang ada misalnya di Sangatta atau di Kutai Timur, itu adalah salah satu bentuk pembangunan sosial budaya ya Nana ya. Jadi fasilitas-fasilitas umum yang diberikan kepada masyarakat itu salah satu rancangan dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita Nana ya. Nah, ini adalah pembangunan sosial budaya di Indonesia ya. Kita lanjutkan anak-anak. Namun sebelum Bu Umi lanjutkan anak-anak, Bu Umi ingin sedikit bertanya, apakah kalian juga bisa melakukan atau berpartisipasi dalam pembangunan sosial budaya? Tentu anak-anak ya. Bagaimana dengan caranya? Dengan membeli produk hasil karya budaya daerah dari daerah-daerah yang ada di Indonesia ya. Jadi kita lebih menyukai produk dari daerah-daerah yang ada di Indonesia daripada membeli produk-produk dari luar negeri. Kan seperti slogan yang kita kenal anak-anak bahwa kita digalakkan atau diwajibkan untuk mencintai produk-produk dalam negeri ya. Karena anak mungkin lebih kenal dengan bahasa iklan anak-anak ya. Nah, jadi kita dapat ikut ya berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial budaya dengan membeli atau menyukai anak-anak ya produk hasil karya budaya dari daerah yang ada di Indonesia. Nah, dengan membeli produk dalam negeri, kita semua ya termasuk anak-anak sekalian ikut membantu menyejahterakan warga atau masyarakat atau usaha kecil di dalam negeri atau yang ada di Indonesia. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kita pun juga bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Baik, nah kita lanjutkan ke mata pelajaran selanjutnya anak-anak ya. Selanjutnya adalah mata pelajaran PPKN anak-anak. Jadi materi tentang keragaman di Indonesia. Anak-anak pasti sudah sangat tahu dan sangat paham ya, sudah sering kali mendengar, membaca bahwa Indonesia memang terkenal, bukan memang anak-anak, bahwa Indonesia memiliki ciri khas yaitu kata keragaman. Nah, keragaman ini merupakan aset negara anak-anak ya. Jadi merupakan ciri khas negara Indonesia, negara kita tercinta yang kaya akan keragaman. Nah, keragaman tersebut meliputi apa saja ya? Jadi ada keragaman suku, bangsa, agama, budaya, ekonomi ya, dan masih banyak anak-anak ya, masih banyak
ini hanya garis besarnya. Masih ada lagi ya mungkin ras ya. Jadi macam-macam anak-anak ya. Jadi keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia sangatlah banyak ya. Namun keragaman ini bukan menimbulkan perbedaan anak-anak. Namun masyarakat Indonesia lebih menggunakan atau sering kita dengar slogan yang selalu kita galakkan, selalu kita gembor-gemborkan anak-anak ya. Lalu kita coba untuk selalu kita pakai ketika kita menemui keragaman yang ada di lingkungan kita, yaitu apa anak-anak? Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak sudah sangat tahu arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya betul sekali ya anak-anak ya, berbeda-beda tetap satu jua. Jadi walaupun Indonesia memiliki keragaman yang beraneka ragam di beberapa bidang ya, seperti yang Bu sampaikan tadi, namun Indonesia dapat disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang juga dipegang atau dicengkram oleh burung Garuda. Nah, kemarin juga sudah belajar ini ya anak-anak. Baik, nah anak-anakku sekalian, keragaman dapat kita temui ya biasanya di sebuah organisasi ya anak-anak ya. Jadi apa itu organisasi? Jadi organisasi itu adalah suatu pola hubungan antara individu atau anggota yang memiliki tujuan yang sama. Jadi organisasi dibangun yaitu dengan pola hubungan antar individu atau anggota anak-anak ya yang memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan ini anak-anak, jadi tujuan organisasi maksudnya ya merupakan pemersatu ya. Jadi tujuan organisasi ini adalah pemersatu keberagaman. Jadi di organisasi itu tentu tidak satu jenis anak-anak, tentu berbagai jenis gitu ya. Nah, walaupun berbagai jenis namun kita punya tujuan yang sama, sehingga tujuan organisasi ini merupakan pemersatu keberagaman, artinya menepis walaupun adanya beragam bermacam-macam. Kita saling menghormati ya, saling menghargai gitu ya. Lalu jadi pemersatu keberagaman ini kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dilaksanakan dengan penuh semangat ya, kebersamaan anak-anak ya. Nah, karena kita punya misi yang sama, maka muncullah semangat untuk bersama-sama mencapai tujuan yang ingin kita capai dalam sebuah organisasi ya. Nah, keberagaman antar anggota ya juga dapat menjadi kekuatan anak-anak ya dalam menyelesaikan permasalahan organisasi. Nah, jadi ini juga terjadi ketika sebelum Indonesia merdeka, Indonesia memiliki berbagai macam partai anak-anak ya. Jadi partai ini juga tergolong dalam organisasi. Jadi organisasi ini atau partai ini juga memiliki tujuan organisasi yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Nah, salah satunya ini anak-anak. Jadi pemersatu keberagaman, kemudian semangat kebersamaan, dan juga yang paling penting kekuatan anak-anak ya. Jadi keragaman ini ya atau semangat kebersamaan ini dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, demikian ya anak-anak ya. Jadi keragaman di Indonesia bukanlah hal untuk kita tidak bisa bersatu, karena kita punya semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika gitu ya anak-anak. Berbeda-beda tetap satu gitu ya, itu tadi ya. Oke, nah anak-anak nanti boleh baca bukunya juga jika kata-kata Bu Umi atau penyampaian Bu Umi belum bisa dipahami. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ke materi bahasa Indonesia. Nah, di materi bahasa Indonesia pada video
kali ini Bumi akan membahas tentang masih berkaitan dengan iklan ya Nana ya, yaitu hal-hal yang perlu dibutuhkan ya atau diperhatikan dalam pembuatan iklan. Anak-anakku sekalian, eh, kemarin ya Bumi masih ingat menjelaskan tentang iklan media elektronik ya. Nah, karena kalian juga sudah belajar tentang iklan media cetak, bahkan ketika Bu Umi memeriksa pekerjaan kalian, kalian pun sudah paham apa itu apa saja yang merupakan ciri-ciri iklan media yang menggunakan media cetak, ciri-ciri iklan yang menggunakan media elektronik gitu ya. Nah, kalian sudah mengerti. Nah, jadi sekarang Bumi akan membahas ya hal-hal yang perlu dipersiapkan atau dibutuhkan atau diperlukan ya dalam pembuatan sebuah iklan. Nah, unsur-unsur iklan media cetak itu tentu berbeda dengan unsur-unsur yang ada pada iklan media elektronik anak-anak ya. Nah, kita akan bahas atau Bumi akan sampaikan, namun mungkin unsur-unsur ini telah kalian ketahui pada pembelajaran sebelumnya. Hari ini Bumi hanya akan mengingatkan kembali, yaitu yang pertama ada judul ya Nana, kemudian subjudul, kemudian isi, lalu visual ya Nana ya, ini adalah visual ya, kemudian kalau visual itu tampak ya Nana ya, jadi gambar ya, jadi visual itu adalah gambarnya. Nah, dan apa yang menjadi unsur-unsur iklan media elektronik? Nah, tentu sama Nana ya, pasti ada judul, subjudul, isi, kemudian visual, kemudian naskah. Nah, ini yang membedakan anak ya, naskah dan sketsa gambar. Karena kita di media elektronik tentu akan ada naskah gitu ya Nana ya, naskah, kemudian ada nanti alurnya mau seperti apa gitu ya. Kalian pasti sering menonton iklan yang ada di televisi atau di YouTube atau di internet ya, yang berkaitan dengan internet ya. Kemudian pemeran ya, kemudian pemeran ini anak-anak perlu juga dipersiapkan dengan menentukan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah ya. Nah, kemudian materi. Nah, jadi dalam pembuatan naskah tersebut kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat ya, yang diperbincangkan masyarakat dan memiliki daya tarik yang kuat. Artinya dapat membantu masyarakat lebih mengenal tentang iklan yang akan kita tawarkan, produk ya, produk barang atau jasa yang akan kita iklankan atau tawarkan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Seperti biasa, Bu Umi akan memberikan tugas pada kalian semua, yaitu IPS anak-anak ya. Jadi IPS di halaman berapa ini? Di halaman 199 sampai dengan 200. Pertama, kalian tentu di situ tentang praktek ya Nana ya, praktek. Namun bacalah dulu, ada sebuah teks ya, ada beberapa paragraf ya, nanti dibaca dulu, kemudian mengerjakan tugas ya yang ada di halaman 200 ya Nana ya, karena kalian tidak sedang belajar di kelas sehingga
silahkan berdiskusi boleh dengan orang tua atau kakak ya, atau siapa saja yang kalian anggap mampu ya Nana ya, dan bisa diajak berdiskusi ya. Kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di situ ya. Nanti setelah itu dikumpulkan pada guru kelas masing-masing ya. Ini untuk tugas IPS. Nah, kemudian tugas bahasa Indonesia terdapat pada halaman 201, juga praktek anak-anak juga dari poin 1 sampai poin 4, hanya poin 1 ya seperti di IPS tadi tidak bisa dilakukan karena tidak ada teman ya di rumah tentunya ya. Kalian boleh bekerja sama dengan anggota keluarga ya. Jadi tugasnya adalah membuat rancangan iklan ya. Jadi dari poin 1 sampai dengan dari poin 2 sampai dengan poin 4 ya Nana ya. Nah, lalu SBDP tidak Bu Umi berikan tugas ya. Jadi hanya 2 saja, yaitu IPS dan Bahasa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Terus patuhi protokol kesehatan anak-anak, jaga kesehatan diri, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan juga patuh pada orang tua. Kemudian jangan lupa teruslah berdoa ya anak-anak ya. Bu Umi mohon maaf jika ada tutur kata atau sikap Bu Umi yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.